Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect jalan-jalan dulu. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait fungsi di mana merupakan kelanjutan di mata kuliah matematika diskrit atau juga bisa dikatakan diskrit kombinatorik ya. Jadi kali ini kita bahas fungsi, di mana juga kelanjutan yang kemarin kita sudah bahas terkait relasi ya. Tetap bersama saya Adri Priyadana. Nah, apa itu fungsi? Kita langsung saja. Nah, fungsi didefinisikan sebagai misalkan nih ada A dan B itu merupakan himpunan ya, di mana relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi ya. Jadi suatu relasi itu bisa dikatakan sebagai fungsi di mana jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi setiap elemen di A tepat ya dihubungkan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menuliskannya seperti ini ya fungsinya. Yang artinya F memetakan A ke B. Seperti apa? Kita lanjut dulu. Nah, nama lain untuk fungsi juga bisa disebut sebagai pemetaan atau transformasi ya. Biasanya dituliskan seperti ini, fungsi di mana inputannya A, nanti dia hasilnya jadi B ya, tergantung nanti bukan hasilnya, tapi dia dipetakan ke dalam sebuah hasil B. Jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Di mana dalam hal ini himpunan A disebut daerah asal atau domain, sama seperti relasi sebelumnya ya. Dan dari F dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Jika F fungsi A, fungsi yang tanya A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan ya, image atau image ya, dari A, dan A dinamakan prabayangan, pre-image dari B. Ini hanya semacam istilah saja teman-teman, jangan bingung ya. Nah, selanjutnya himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank ya. Nanti ada contohnya, jadi jangan bingung dulu. Nah, di sini contohnya. Jadi misalnya ada sebuah himpunan A, ya, ada sebuah relasi ke himpunan B ya. Tadi dikatakan fungsi jika dia tepat satu kali ya menghubungkan ya. Titik yang ada di A tepat sekali dia. Di mana di sini A sebagai prabayangan dari B dan B bayangan dari A. Jadi yang B ini adalah bayangan dari A. Itu aja sih teman-teman. Di mana di sini ada panahnya ya, artinya pemetaannya dari A ke B. Nah, contoh jelajah dari F adalah UVW, fungsi F di sini. Kita lihat di sini relasi F itu kan ada satu ke dari sini ya, satu ke U ya, satu ke U relasinya, dua ke V, dua ke V, tiga ke W ya. Nah, di sini kita lihat tepat satu kali ya dia anggotanya tepat satu kali memiliki hubungan ke B atau memiliki relasi ke B, di mana di sini fungsinya dari A ke B ya, jangan kebalik, dari A ke B didefinisikan sebagai kalau dia inputannya satu ya, maka dia nanti hasilnya U. Kalau dia inputannya 2, dia hasilnya V atau bayangannya. Kalau dia inputannya 3, dia W. Jadi tergantung di sini inputannya apa gitu. Dimana daerah asal dari F adalah A, ini asalnya yang di A. Terus hasilnya yang di B kan, tergantung panahnya. Dimana di sini jelajah itu adalah isinya di sini ya. Elemen yang ada di himpunan B yang dirujuk oleh himpunan di A ya. Yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Kebetulan sama ya. Begitu. Nah, fungsi bergantung pada bayangan. Fungsi dibedakan menjadi fungsi satu ke satu, one to one, dan juga fungsi pada, onto ya, bukan pada onto tapi fungsi pada, namanya fungsi pada atau dalam kurung atau bisa disebut sebagai onto atau bukan salah satu dari keduanya. Fungsi F dikatakan satu ke satu, one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jadi nggak ada yang double teman-teman. Oke, mungkin langsung contoh aja. Nah, di sini kita lihat fungsi satu ke satu ya. Di sini dia setiap, nah di sini nggak ada titik yang double. Jadi di sini tadi tidak ada dua elemen himpunan A
yang memiliki bayangan yang sama ya. Jadi nggak ada elemen A di A yang memiliki bayangan yang sama. Contoh di sini A bayangannya 41, B bayangannya 3, C bayangannya 5, D bayangannya 2. Jadi dari keempat ini dia memiliki bayangan yang beda semua gitu. Itu fungsi 1:1. Ya, walaupun di sini ada yang nggak masalah itu. Jadi seperti itu. Nah, contoh di sini yang kedua, fungsi IF dikatakan fungsi pada atau onto ya, atau surjektif ya, jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Contoh di sini ya, himpunan B elemen 1 dia merupakan bayangan dari elemen A dan C di himpunan A ya. Maka itu dikatakan sebagai fungsi pada gitu. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Nah, di sini adalah jelajah dari F ya. Jadi ada yang double gitu. Itu fungsi pada. Nah, contoh di sini yang pertama kita lihat di sini adalah fungsi 1:1 ya. Di sini. Karena di sini setiap himpunan di elemen di himpunan A dia tidak memiliki bayangan yang tidak sama dengan yang satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan yang di sini ada yang double nih. Di sini dia adalah fungsi pada. Nah, kalau yang di sini, nah ingat ya, kalau fungsi pada semuanya harus atau jadi bayangannya, tidak ada yang tidak jadi bayangannya. Nah, di sini bukan fungsi 1:1 dan juga bukan fungsi pada, karena di sini ada yang double, tapi ada yang tidak dirujuk gitu ya. Artinya dia tidak merupakan fungsi 1:1 dan juga fungsi pada, tapi dia fungsi ya, dia fungsi. Nah, sedangkan yang di sini baru nih bukan sebuah fungsi, karena ada satu elemen yang di sini dia hasilnya 2, itu nggak boleh ya. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena inputannya kan cuma 1, harusnya hasilnya ya 1 gitu, 1 aja gitu. Itu bedanya antara fungsi 1:1, fungsi pada, dan juga fungsi yang bukan keduanya serta yang bukan fungsi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya fungsi inverse ya, fungsi kebalikan. Ketika kita sudah bisa menentukan suatu fungsi ya, ini F ya, nggak tahu kenapa hilang gitu ya, mungkin sudah nggak betah lagi. Nah, misalnya kita sudah bisa mendefinisikan sebuah fungsi dari misalnya A ke B ya, seperti ini. Nah, kita bisa membuat sebuah fungsi baliknya atau inverse-nya dari B ke A ya. Kemarin teman-teman juga sudah belajar di relasi, ketika ada relasinya bisa di inverse ya, dibalik ya. Itu juga hampir sama. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1:1 ya dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari fungsi. Artinya 1:1 berarti di sini ya misalnya ada 3 nih. Sama-sama 3. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Itu bisa dibalikkan. Karena misalnya nanti ada suatu fungsi yang seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ketika dibalikkan dia nggak bisa, karena di sini ada satu yang tidak memiliki bayangan. Padahal setiap fungsi ketika dia sebagai domainnya dia harus memiliki bayangan ya, memiliki bayangan di himpunan yang dirujuk atau yang jadi kodomainnya. Nah, fungsi inversi dari F dilambangkan dengan ya pangkat -1 ya lambangnya. Di mana relasi F di sini ya 1U, 2U, 3V dari A ke B adalah fungsi yang berkoresponden 1:1 ya tadi ya, karena ini ke sini pas, 2 ke sini pas, 3 ke sini pas gitu ya. Di mana fungsi inverse-nya tinggal dibalik aja. Dari U ke 1, V ke 2, W ke 3. Jadi F adalah fungsi invertible, dapat dibalikkan ya. Invertible. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya komposisi fungsi. Ketika kita memiliki 3 himpunan, jadi teman-teman jadi himpunan A, B, dan C. Di sini A, B, dan C. Misalnya himpunan A ke B itu kita tuliskan dengan G, ya. Terus fungsi dari himpunan otomatis dari di sini ya B ke C itu adalah sebuah fungsi lagi yang dia memiliki atau di dalamnya atau inputannya sebuah fungsi yang sebelumnya itu fungsi G. Dimana di sini kita bisa lambangkan seperti ini, F bundaran G.
Jadi F bundaran G itu sama aja dengan F G A. Seperti ini teman-teman. Jadi komposisi fungsi ya, dari sini ke sini, ke sini ke sini lagi. Gitu. Nah, contoh di sini diberikan fungsi 1U ya, 2V, 3W ya, dari G, dari yang ini, berarti ini 1U, 2V, 3W ya. Yang memetakan dari A ke B ya, fungsi yang memetakan dari A ke B. Terus fungsi F, nah tadi kan dari yang G ya, yang G. Nah, yang fungsi F yang ini U ke Y ya kan, V ke X, W ke Z yang ini. Nah, ini fungsi F yang menyatakan B ke C, B ke C. Nah, maka fungsi komposisi dari A ke C lanjut A ke C, maka dia bisa tuliskan atau notasinya F bundaran G berarti dari 1 lihat U X 1 U Z berarti 1 Z ya, 1 Z. 2 ke V ke X. Nah, berarti 2X. 3 W ke Z. Nah, berarti 3 ke Z. Seperti itu, teman-teman. Jadi, simpel saja. Nah, contoh soal terkait dengan komposisi fungsi di sini misalnya diberikan sebuah fungsi, di sini contoh X minus 1 ya. Terus G-nya adalah X plus 1. Nah, diminta untuk menentukan fungsi, komposisi fungsi FOG dan GOF. Nah, yang pertama FOG dulu. Di sini kita bisa lambangkan seperti ini ya. FOG. Nah, nanti kita bisa convert ke seperti ini biar lebih gampang. Nah, kita lihat di sini fungsi F ya. F itu berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini ya. Fungsi F yang ini di mana kalau X-nya di sini isinya X, maka di sini X min 1. Kalau isinya itu Gx, otomatis X yang di sini harusnya jadi Gx. Ya kan? Dimana Gx-nya itu di sini X2 plus 1. Maka X yang di sini isinya X2 plus 1. Nah, kan? Dia kan? Gx kan X2 min 1 ya. Jadi di sini itu X-nya jadi Gx. Nah, tinggal dimasukkan lagi. Ini kan ini Gx ya. Gx ya kan, dimana kalau Gx, kalau X tadi nih yang di sini saya tuliskan lagi, X sama dengan X min 1. Nah, kalau X jadinya X, berarti kalau Gx maka di sini jadinya Gx ya kan, minus 1. Padahal Gx ini tadi adalah X kuadrat plus 1, maka di sini hasilnya X kuadrat plus 1 minus 1 ya, jadi yang di sini. Nah, Gx 1 sama, tinggal dijumlahkan saja karena di sini 1 plus 1 dikurangi 1 ya hilang ya, coret-coret jadinya X pangkat 2. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kebalikannya gimana? Sama. Contoh di sini G bundaran F X. Kita bisa convert dulu seperti ini biar gampang. G bundaran F sama aja G Fx di dalamnya. Kita lihat G itu kan yang di sini ya. Fungsinya kan berarti G X itu X kuadrat plus 1 ya kan. Kalau di sini X berarti di sini X kuadrat. Nah, misal di sini Fx. Nih yang di sini Fx, maka otomatis X-nya yang di sini ganti Fx ya kan. Fx kuadrat ya, kuadrat plus 1. Padahal Fx di sini isinya apa? X minus 1. Ya, otomatis berarti X minus 1 kuadrat ya kan, ditambah 1. Tinggal dikalikan aja seperti ini ya. Masih ingat ya? X kali X jadi X kuadrat ya kan, min 2X. Masih ingat ya yang seperti ini, teman-teman? X min 1 dikali X min 1. Dan kalau yang nanti kan A kuadrat kan, ya kan, sama yang dulu BX ya, plus 2B ya, plus
C kuadrat. Kayak gini. Nah, berarti di sini kan X-nya berarti X kali ini dulu kan. Ya, terus nanti yang belakang X kali min 1 kali min 1 di sini jadi min 1 ya kan. Min 1 2X ya kan. 2X karena dari sini kan min 1 ditambah min 1 jadinya min 2X gitu. Nah, baru yang tadi di sini karena ada tambahan 1 jadi ditambah 1. Gitu. Sorry tadi karena minus kali minus ya. Sorry, minus kali minus berarti dia positif. Nah, sorry. Makanya di sini jadinya 2X kuadrat minus 2X plus 2 gitu, teman-teman. Simple ya. Semoga bisa dipahami. Nah, selain itu juga ada namanya beberapa fungsi khusus ya. Bagian ini memberikan beberapa fungsi yang dipakai di dalam ilmu komputer, yaitu seperti fungsi floor dan ceiling, modulo, faktorial, perpangkatan, eksponensial, dan juga logaritmik. Mungkin kita sedikit ingat-ingat satu-satu. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat ya. Nah, fungsi floor dari X dilambangkan dengan yang seperti ini. Fungsi ceiling yang di sini. Buat apa? Nah, fungsi floor itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Jadi intinya adalah fungsi floor itu dibulatkan ke bawah ya. Jadi misalnya contoh 3,5 berarti 3, 0,5 jadi 0, 4,8 jadi 4, minus 0,5 jadi minus 1. Jadi dibulatkan ke bawah, teman-teman. Yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Gitu. Nah, kalau yang satunya kebalikannya dibulatkan ke atas. Kalau ceiling dibulatkan ke atas ya. 35 jadi 4, 0,1 jadi 1 dan seterusnya. Itu yang fungsi ceiling. Nah, kalau modulo mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, yaitu sisa bagi ya teman-teman. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod ya, tulisannya seperti ini. Yang dalam hal ini A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Contohnya di sini 25 mod 7 artinya 25 dibagi 7 ya kan. Kira-kira sisanya berapa? Kan 7 kali kan 7 kali 3 ya kan sama dengan 21 ya kan. Artinya 21 ke 25 sisa 4. Makanya di sini tuliskan sisanya 4. Karena udah nggak bisa dibagi lagi nih. Kalau misalnya 26 nih, berarti ya sisanya 5. Kalau misalnya ini 28, ya berarti sisanya 0. Karena 7 kali 4 sama dengan 28. Kayak gitu dan seterusnya. Contoh ini 15 mod 4, berarti 15 dibagi 4 bisa 12. Ya kan? 3 ya kan? Sisanya ada 3. Gitu. Dan seterusnya. Kalau yang minus juga, kalau seperti ini juga 0 mod 5 jadinya 0 karena nggak ada sisa ya, karena sudah habis mau dibagi lagi ya habis gitu. Kalau minus di sini juga sama sebenarnya, ketika minus modulus 7 kayak 7 dikali minus 4 itu kan minus 28 ya kan. Nah minus 28 biar ketemunya 25 kan harus ditambah 3, jadi sisanya 3 di sini seperti itu. Nah fungsi faktorial sambil diingat-ingat juga. Nah di sini faktorial adalah ya biasanya misalnya 2 dia dikali ke lipatan dikalikan dengan bilangan di bawahnya ya. Jadi misalnya 2 ya 2 kali 1, 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Simpel aja. Kalau eksponensial itu dipangkatkan. Kalau misalnya pangkatnya 2 berarti dikalikan 2 kali ya kan. Kalau pangkatnya 3 dikalikan 3 kali gitu ya. Gitu. Kalau yang logaritma dia di lawannya ya dipangkatkan minus ya. Nah di sini X sama dengan A pangkat Z. Sorry ya ini tadi pangkat negatif ya, yang di sini logaritma. Contoh misalnya A pangkat Z sama dengan X, itu dituliskan seperti Z sama dengan di sini A log X.
Jadi X pangkat berapa, maaf, A pangkat berapa biar ketemunya X. Jadi basisnya yang di sini. A pangkat berapa ya biar ketemunya X. Ini sebatas fungsi aja sih. Ini contohnya pangkat-pangkatan logaritma. Kayak ini, 4 pangkat berapa biar ketemu 64. Berarti pangkatnya 3. Nih. 4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya fungsi rekursif. Definisi fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Jadi fungsi rekursif adalah relasi rekursif karena fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Jadi dia memanggil dirinya sendiri ya. Contoh di sini, nah, faktorial ya. 2 itu kan sama aja 2 kali 1 ya. Atau bisa kita tuliskan 2 kali 1 faktorial. Atau misalnya 3 kali 3 faktorial itu sama aja 3 kali 2 kali 1. Berarti kan 3 kali 2 faktorial. Di sini faktorialnya ini lagi kan. Dia manggil fungsinya sendiri. Nah, fungsi biasanya juga digunakan di pemrograman ya, bahasa pemrograman. Contoh di sini pakai Python, kita bisa mendefinisikan fungsi dengan seperti ini, di mana di sana ada inputan parameternya yaitu x. Ya, di dalam fungsinya dia ngapain, misalnya dikalikan 5 x-nya, maka nanti dikembalikan. Ketika kita nanti isikan atau elemen dari himpunannya tadi kita isikan 3, maka nanti 3 akan dikenai ini ya, dikalikan dengan dikenai operasi dikalikan dengan 5, maka jadinya contoh di sini 15. Ketika nanti di sini diisi 4 ya berarti dia 20 karena 4 kali 5 sama dengan 20 kayak gitu. Jadi ini definisi fungsi seperti ini. Nah, untuk yang fungsi rekursif, jadi dia memanggil dirinya sendiri tadi ya. Jadi ada sebuah fungsi seperti ini, inputannya n ya. Inputannya n atau parameternya n. Nah, ini di sini karena suatu faktorial itu kalau dia di seperti yang ini tadi ya. Nih, kalau dia 0 ya, pasti dia 1. Makanya dibuat pengecualian untuk yang faktorial dari 0. Nah, jika n-nya 0 maka dia 1. Nah, kalau enggak ya tinggal dia manggil dirinya sendiri. Jadi dia dikalikan dengan contoh di sini misalnya tadi 3 ya. Nih 3 ya. Berarti n-nya kan 3 di sini. Dia bernilai 3. Maka di sini n-nya 3. 3 dikalikan dia manggil dirinya sendiri nih, manggil fungsi ini lagi. Ya, faktorial dari 3. N-nya kan 3 ya. 3 min 1 jadi ini 3 min 1 jadi 2 kan, 2 faktorial. Nah, nanti dalam faktorial dia manggil lagi dikali lagi di sini berarti 3 kali 2 kan kali 1 faktorial dan seterusnya. Itu fungsi rekursif di Python ya, contohnya seperti itu. Nah, komposisi fungsi juga ada di Python tadi teman-teman ketika kita sudah mempelajari di sini tadi misalnya contoh ada fungsi fx dan gx ya. Mungkin contohnya satu ini aja yang di sini fungsi x-nya ini, gx-nya ini ketika kita ingin membuat komposisi fungsi f bundaran g berarti di sini kita selesaikan dulu biar mudah. Gx itu x plus 2, x plus 2 dimasukkan di sini ya kan. Berarti fungsi f-nya x. Nah, x di sini bakal diganti dengan gx yaitu diganti dengan x plus 2. Jadi x-nya yang di sini diganti x plus 2 di sini. Maka ketemunya 2 kali plus 4 ya. 2x plus 4. Nah, sebagai contoh kita masukkan saja misalnya x-nya kita isi 5 di sini. Ya, x yang di sini kita isi 5 nih. Maka berarti 5 dimasukkan ke fungsi ini. Jadi 2 kali 5 ditambah 4. 2 kali 5 tambah 4 berapa? 2 kali 5, 10 tambah 4, 14. Seperti itu. Nah, di bahasa pemrograman Python juga ada. Di sini ada yang namanya kita definisikan sebagai fungsi composite function misalnya. Kita menggunakan notasi seperti ini atau kode seperti ini untuk melakukan atau mengimplementasikan sebuah komposisi fungsi di Python. Jadi sama ya, f bundaran g gitu ya, atau f dalam kurung gx gitu ya. Di sini f sama g. Nah, nanti yang akan dimasukkan di sini nih
Fungsi apa? Yang F apa? Oh, yang F itu yang fungsi multiply ya. Di sini F-nya. G-nya yang add ya. Berarti di sini G-nya. GX-nya. Nah, nanti tinggal dipanggil aja nih. Add multiply, dia manggil yang di sini, teman-teman. Maka dia akan manggil yang di sini, ini ke sini dengan membawa inputan multiply sama add ya. Nanti di sini dihitung lagi baru nanti ketemu. Hasilnya sama di sini kita lihat. Nah, di sini hasilnya 14 ya, sama. Seperti itu. Nah, itu untuk materi function kali ini atau fungsi. Semoga teman-teman bisa memahami. Seperti biasa, kalau teman-teman ada yang dibingungkan atau yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar atau langsung bisa tanya ke saya ya melalui grup atau mungkin langsung WA saya juga tidak masalah. Itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.